untuk kita semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Mungkin Pastor. Pendeta Roy boleh bikin saya co-host. Baik, terima kasih banyak Pendeta. Oke, saya Oke, baiklah. Terima kasih Pendeta Roy dan keluarga umat Tuhan di Jemaat Nyur Melambai yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memimpin minggu sembahyang satu minggu ini, minggu sembahyang rumah tangga atau keluarga. Terima kasih sekali lagi. Kami senang dan kami bahagia oleh karena bisa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Nyur Melambai. Oke, saya mau sampaikan salam kita selama satu minggu ini adalah salam begini. Bila mana saya katakan apa kabar keluarga, maka saudara mengatakan aman, setia, bahagia. Amin. Oke. Sekali lagi, bila mana saya katakan apa kabar keluarga, Nyur Melambai, aman, setia, bahagia. Amin. Oke. Sekarang saya sampaikan dulu, apa kabar keluarga Nyur Melambai? Aman. Aman, setia, bahagia. Amin. Oke, sekali lagi, aman, setia, bahagia. Amin. Baik. Sekali lagi puji Tuhan di pagi hari ini. Cepat sembuh Bapak Kedi ya. Kita doakan Bapak Kedi. Terima kasih. Kuasa Tuhan itu tak terbatas. Kita percaya kuasanya. Ada satu titipan saya Pak Kedi. Yeremia 17 ayat 14. Saya pernah berapa kali ke dokter, tapi saya katakan hanya tahu apa penyakitnya. Kemudian saya katakan Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Bapak sebutkan itu setiap kali berdoa. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Terima kasih Pendeta. Tuhan sembuhkan Pak Kedi ya. Terima kasih banyak Pendeta. Saya rindu bertemu Pak Kedi dengan keadaan sehat. Oke, baik. Saya ingin sampaikan kepada kita keluarga yang aman dan amin. Kenapa saya memilih topik ini untuk kita di minggu sembahyang ini? Saya ingin sampaikan kepada kita begini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aman itu artinya begini. Ya, bebas dari gangguan. Jadi keluarga Nyur Melambai bebas dari gangguan. Kemudian bebas dari bahaya. Selanjutnya terlindung, tentram pasti. Dan kemudian dikatakan tak dapat diambil orang, ya. Tidak ada orang ketiga yang mengambil suami kita, yang mengambil istri kita, ya. Jadi tak dapat diambil orang. Selanjutnya, tidak meragukan. Keluarga Pendeta Tito ini tidak meragukan seorang hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan tidak meragukan. Lalu kemudian tidak mengandung resiko. Nah, jadi keluarga yang aman itu keluarga yang bebas dari gangguan, bebas dari bahaya, terlindung, tentram, pasti. Ya, pasti apa? Pasti setia. Tidak dapat diambil orang, tidak meragukan, tidak mengandung resiko. Itulah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti aman, dan keluarga Nyur Melambai keluarga yang aman karena bebas dari gangguan dan selanjutnya itu. Dan kemudian ya tidak merasa khawatir, ya tidak merasa khawatir. Inilah mengapa saya mengambil tema keluarga yang aman dan amin. Kemudian apa arti kata amin? Nah, kita lihat di sini.
Amin atau amen, ya. Apa artinya? Wahyu pasal 3 ayat 14. Saksi setia yang benar. Saksi yang setia dan benar. Keluarga-keluarga umat Tuhan ini menjadi keluarga-keluarga saksi yang setia dan benar. Ya. Jadi amin itu artinya atau amin itu artinya adalah saksi yang setia dan benar. Kemudian ya, studi Kamus Bahasa mengatakan, apa itu dikatakan? Mengiyakan meterai kebenaran. Sekali lagi, mengiyakan meterai kebenaran. Apa itu meterai kebenaran? Masih ingat janji pernikahan yang Anda sebutkan? Itu satu meterai kebenaran. Ya, jadi iakan itu dalam kehidupanmu. Janji pernikahan yang saudara ucapkan di depan pendeta, di depan Tuhan, depan jemaat itu apa? Satu meterai kebenaran yang Anda ucapkan, yang Anda harus iakan setiap langkah. Kemudian bahasa Ibrani, sungguh demikian, pasti dan benar. Jadi sungguh demikianlah keluarga ini, keluarga yang benar, keluarga menjadi saksi yang setia untuk kebenaran Tuhan. Sekali lagi, itulah sebabnya saya memilih keluarga yang aman dan amin, oleh karena keluarga Nyur Melame menjadi saksi yang setia dan benar. Mengiyakan meterai kebenaran, sungguh demikian, pasti dan benar. Baik, untuk hari ini, tema atau judul yang saya sampaikan kepada kita ialah God as the foundation of marriage. Tuhan itu sebagai ya dasar keluarga. Oke, ada yang kenal siapa ini orang ini? Ibu dan Bapak. Wah, terima kasih banyak. Ini masih Nila dulu. Kalau dulu laki-laki ini katanya kayak Elvis Presley ya. Ya, sudah 41 tahun. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini dia. Ini dia. Oke, 41 tahun kami sudah diberkati Tuhan sebagai keluarga. Ya, hamba Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan ya. Puji Tuhan oleh karena kasih-Nya kepada kami. Baik. Kita akan belajar terus dan kita akan bagaimana Allah itu sebagai dasar yang mendirikan rumah tangga kita masing-masing. Bukan peraturan pemerintah, bukan peraturan manusia, bukan kehendak manusia, bukan karena juga dijodohkan, ya. Tapi oleh karena Allah sebagai dasar rumah tangga itu sendiri. Baik, kita lihat. Benar, cinta kasih adalah unsur penting dalam pernikahan. Benar, cinta kasih itu adalah unsur penting dalam pernikahan. Oke, namun cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga bahagia. Ingat, cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Karena ada cinta palsu, saudaraku. Ya, ada cinta palsu. Jadi cinta itu tidak cukup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini. Ada satu buku, Marriage is not based on love, dikatakan. Apa itu? It's based on the will of God. Ya, jadi harus dasarnya yang utama adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Saya dengan istri saya dari Manado, Sulawesi Utara dengan Sumatera Utara, ketemu di Pontianak. Ini satu, itu the will of God. Itu rencana Tuhan. Bagaimana orang Sulawesi Utara dengan Sumatera Utara ketemu di Pontianak dan menjadi satu keluarga. Itu bukan rencana saya, tapi rencana Tuhan. Akhirnya bisa jatuh cinta di kota Pontianak. Itu rencana Tuhan, bukan rencana saya. Cinta itu bertumbuh oleh karena dasar daripada Tuhan sendiri. Baik. Kejadian pasal 1 ayat 26. Mungkin ada ibu pemimpin rumah tangga boleh baca ayat ini, silahkan baca ibu. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kita menjadikan manusia, saudara dan saya sekarang ini yang ada di sini adalah manusia ciptaan Tuhan. Ingat itu. Jadi bukan ciptaan, bukan seperti teori Darwin ya, tapi kira ciptaan manusia dijadi ciptaan Allah sebagai manusia menurut gambar dan rupanya. Apa artinya itu? Mari kita lihat. Ya,
berfirman, kata kerja itu single, ya. Lalu kemudian Allah, nominal jamak itu, ya. Lalu kemudian kita, kata ganti orang pertama, jamak juga. Tetapi menjadikan verbal singular itu apa? Kealahan itu oknumnya jamak, tetapi rencananya dan pekerjaannya satu, ya. Terus bisa bayangkan bagaimana kealahan itu oknumnya jamak, tetapi rencananya satu, itu manusia. Kita dijadikannya. Jadi sekali lagi manusia kita ini ciptakan Tuhan, di mana Allah itu menyatakan pekerjaannya kepada saudara dan saya. Oke, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tadi hanya manusia, tapi sekarang diciptakannya apa? Laki-laki dan perempuan. Oke, kita lihat ya, manusia nominal tunggal ya. Ingat manusia itu tadi tunggal ya. Tapi kemudian muncullah laki-laki dan perempuan. Ya. Ingat hanya manusia, tapi manusia itu kemudian apa? Jadi laki-laki dan perempuan. Luar biasa ya. Jadi dengan kondisi masing-masing, laki-laki tidak bisa hamil, saudaraku. Itu kodratnya itu, tidak bisa hamil laki-laki. Tapi diberikanlah perempuan supaya apa? Untuk bisa apa? Memiliki keturunan. Ya, mereka kata ganti orang ketiga jamak. Nah ini luar biasa, saudaraku. Inilah ajaibnya Tuhan itu dalam menciptakan. Laki-laki dan perempuan itu jamak, tetapi mereka disebut manusia tunggal. Ya, jadi saat dipersatukan Adam dan Hawa itu jadi tunggal. Ya, manusia itu sifatnya apa? Tunggal. Tapi kemudian laki-laki dan perempuan itu jadi jamak, tapi kemudian apa? Disatukan jadi tunggal. Ini ajaibnya Tuhan itu. Baik, kita lihat. Sekolah seumur hidup. Nah, saat kita dipersatukan Tuhan sebagai manusia, sebagai keluarga, sebagai rumah tangga, memiliki tanggung jawab, yaitu sekolah seumur hidup. Sekolah seumur hidup itu rumah tangga adalah sekolah seumur hidup. Jangan lupa itu. Saya dengan istri saya sudah 41 tahun, tapi kami harus terus belajar. Di masa pensiun sekarang ini, bagaimana beradaptasi, belajar kembali. Waktu aktif dalam pelayanan, sesudah pensiun, belajar lagi bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan itu. Belajar terus ya. Lalu kemudian tidak ada yang ya mungkin oke. Dan tahu. Oke, Bapak, Ibu dan anak. Ya. Ini gimana caranya supaya saya bisa baca? Oke. Baik. Rumah tangga lah sekolah seumur hidup dengan tidak ada yang tamat. Artinya rumah tangga itu suami dan istri tidak ada yang tamat. Ya. Kemudian Bapak Ibu anak sering bersalah, itu kita mesti akui. Ya, kita mesti akui bahwa kok bisa lagi. Oke, baik. Itulah sebabnya kita perlu belajar, ya. Jadi rumah tangga itu perlu belajar. Belajar apa? Kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam rumah tangga kita. Apa rencana Tuhan buat kita dalam keluarga kita, ya. Oke, pondasi rumah tangga. Ya. Apa pondasi rumah tangga kita? Ingat tadi Tuhan itu pondasi rumah tangga. Keluarga itu unit dasar sosial dalam kehidupan manusia menurut Alkitab. Jadi pondasi rumah tangga kita itu tidak yang lain. Apa? Allah sesuai dengan ajaran Alkitab, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kita harus percaya itu, kita harus terima itu. Dan terima kasih tadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu pribadi, meminta petunjuk Tuhan. Saya pun berdoa kepada Tuhan, apa rencana Tuhan? Kenapa kami yang dipilih Tuhan untuk memberikan pelajaran Minggu Sembahyang di Jemaat Nyur Melambai? Apa rencana Tuhan? Saya sampaikan ini karena Tuhan akan ditinggikan, Tuhan akan dimuliakan. Oke, rencana dan kehendak Allah.
Apa rencana dan kehendak Allah buat keluarga saudara? Karena dia yang merencanakan, dia sebagai pondasi rumah tangga itu. Kita lihat, tanda ajaib pertama Yesus lakukan pada pesta pernikahan di Kana. Itu sebagai salah satu bukti, tanda pertama sekali, mujizat yang pertama sekali yang Tuhan buat pada waktu Yesus buat pada waktu dia ada di dunia ini, di dalam pernikahan. Pernikahan adalah hubungan pertama antara Allah dan manusia. Ini luar biasa. Ya. Jadi ada dua institusi, yaitu sabat dan pernikahan. Jadi Allah sebagai pondasi yang mendirikan rumah tangga itu sangat peduli, sangat bertanggung jawab kepada saudara dan saya sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Pernikahan dasarkan atas perjanjian Allah dengan umat manusia. Jangan lupa itu. Ya, kita harus ingat itu. Kenapa? Bila mana kita tidak boleh bermain-main, tidak boleh anggap enteng dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. Oleh karena Allah yang sendiri yang memberikan itu kepada kita. Allah sendiri memberikan istri saya ini kepada saya. Jadi saya tidak boleh bermain-main, anggap enteng kepada pasangan kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita perlu pikirkan bersama-sama bagaimana situasi rumah tangga saya. Makanya saya kata, apa kabar keluarga? Aman, setia, bahagia. Amin. Ya. Suasana keluarga, kita perlu pikirkan bagaimana suasana keluarga kita. Oke, tempat yang paling menyenangkan. Ya. Saya pikir Pak Kedi Sakul sangat rindu pulang ke rumah. Beliau ada di Palu sekarang ini. Kalau Pak Kedi Sakul itu lebih senang di Palu, nah ini saya percaya pasti dia sudah rindu pulang ke rumah bersama dengan keluarga. Ini seorang Betul, suami, Pendeta. ya, seorang suami kalau sudah lebih betah di luar, I have something question. Ada sebuah pertanyaan, kenapa lebih betah suami tinggal di luar? Atau anak-anak juga senang lebih bermain di luar daripada di rumah? Sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Ya. Harus rumah itu, suasana keluarga, suasana yang paling tenang. Tempat yang transparan. Ya. Ini harus dibuat dalam rumah tangga. Tempat penerimaan apa adanya. Ya. Apa adanya. Istri saya sekarang ini begini, apa adanya. Saya juga apa adanya sekarang ini. Dulu jambang, sekarang sudah botak. Harus terima apa adanya. Kan itu kan. Perubahan sedang terjadi. Tapi harus apa? Harus terima apa adanya. Ya, suatu kali istri saya dapat penyakit alergi. Lalu pergi ke dokter. Udah berapa kali dia alergi ke dokter. Lalu saya katakan, dokter, kenapa istri saya alergi? Oh, ini mesti teliti pendeta, Pak. Oh ya, jangan-jangan istri saya alergi karena saya sudah tua, saya katakan. Dokternya ketawa. Ya, saya katakan, iya dokter, siapa tahu istri saya ini alergi karena saya sudah tua. Ya, itu sekedar apa ya. Nah, sekali lagi kita mesti siap apa? Menerima keadaan. Tingkat komunikasi yang paling dalam. Ya, tingkat komunikasi yang paling dalam. Jadi tidak curhat, istri curhat kepada suami, suami curhat kepada istri, dan anak-anak juga curhat kepada siapa? Kepada orang tuanya. Ya, saling mengisi, saling melengkapi dalam keluarga. Oke, surga kecil di dunia. Wah, ini yang kami kalau anak-anak datang ke rumah kami sangat senang bahagia rasanya. Dan dulu setiap Jumat malam, setiap waktu anak-anak masih kecil, setiap Jumat malam kami ada namanya extra bed. Karena kami tidur sama-sama dengan anak-anak. Sampai SMP mereka, kami tidur sama-sama. Bahkan SMA pun tidur sama-sama kalau sudah datang mereka. Nah ini, karena mereka di asrama ya, kalau mereka datang kami tidur sama-sama. Ini surga kecil di dunia. Tenang, aman, damai. Kita bersuka cita bersama-sama dalam rumah tangga. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita satu ikatan kasih yang begitu dalam. Oke, rumah tangga atau keluarga. Orang suami, bapak,
Jadi dalam rumah tangga itu orangnya apa? Orangnya suami, istri, anak-anak, anggota keluarga lain. Kalau rumah bagaimana? Itu besi, seng, kawat, kaca, dan sebagainya. Tanah, air, itulah. Jadi dalam rumah tangga itu ini yang kita lihat. Tetapi apa yang kita perlu utamakan? Ya, kita utamakan ialah orangnya, bukan rumahnya. Oke, surat nikah tidak menjamin keluarga bahagia. Hanya kasih dan kesetiaan yang bisa. Surat baptisan dan keanggotaan tidak membuat seseorang menjadi Kristen. Hanya kasih dan kesetiaan kepada Kristus yang bisa. Jadi, lihat lagi. Perhatikan di sini bagaimana surat, ya, surat itu bisa saja dibuat. Ya. Tapi kesetiaan dalam janji pernikahan itu menunjukkan bahwa kita seorang yang apa? Berkomitmen dan menghargai akan pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, Adventist Home. Kata yang indah, rumah, artinya disalahgunakan menjadi satu tempat, ya, sesuatu dengan tempat dinding dipenuhi dengan perlengkapan rumah tangga yang elegan dan mengagumkan, ya. Banyak orang merasa tidak bahagia dalam hidupnya karena mereka berusaha keras memperhatikan penampilan. Nah, ini dalam rumah tangga apa yang dikatakan rumah itu disalahgunakan, ya. Kenapa? Karena mereka menghiasi rumah mereka begitu hebat. Tapi kemudian apa? Pernah dengarkan cerita anak-anak tidak diperkenankan lagi main di rumah? Kenapa? Karena di rumah itu sudah alat-alat yang mewah. Takut nanti disentuh anak-anak, lalu apa? Jatuh, pecah. Jadi anak-anak tidak diizinkan lagi bermain-main di rumah. Di mana lebih penting? Sudah alat atau benda-benda dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu. Sehingga anaknya tidak boleh lagi bermain di rumah, suruh bermain di luar. Seharusnya rumah itu tempat yang aman, tempat mereka bisa bermain ataupun mereka bisa menyatakan akan hubungan mereka satu sama lain dengan akrab. Oke. Kejadian 28:12. Maka bermimpilah ia, maksudnya Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat telah turun di tangga itu. Apa makna? Turun naik. Apa makna? Mengapa saya mengambil ini? Oke, kita lihat. Malaikat-malaikat tinggal di mana ada kesabaran, rasa syukur, dan kasih bersinar dalam hati. Artinya di rumah tangga pun, kalau Yakub didatangi oleh malaikat itu, rumah di mana kita tinggal, malaikat-malaikat juga bisa datang dalam keluarga kita. Katakan kalau ada kesabaran, ada rasa syukur, ada kasih yang bersinar. Adakah keluargamu didatangi oleh malaikat? Seperti Yakub didatangi oleh malaikat? Nah, sosok yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang banyak pengalaman yang kami rasakan selama 41 tahun ini dalam penjagaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam rumah tangga atau keluarga kami. Ya. Malaikat-malaikat akan terpikat apabila ada saling berbuat baik dan kesabaran. Ini, saling berbuat baik dan kesabaran. Lalu kemudian malaikat-malaikat akan menjadi tamu di mana ada harmoni. Ya, harmoni. Jadi kalau suami istri itu harmoni, malaikat-malaikat akan ada jadi tamu di sana. Ini yang kita lihat. Baik, pada waktu Abraham belum mengambil istri keduanya itu Hagar, malaikat-malaikat dan datangi dia, memberikan janji, memberikan pengharapan bahwa kamu akan mendapatkan. Ini hal yang luar biasa kepada siapa? Abraham, pengalaman Abraham. Malaikat-malaikat akan bergembira di mana pemerintahan Tuhan Allah ditinggikan. Jadi, mari ingat ini, saudara-saudaraku, keluarga New Millennium, atau kita siapa manusia. Ini perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan, supaya keluarga itu keluarga yang sabar, rasa syukur, kasih yang bersinar, selalu berbuat baik, penuh dengan kesabaran, ada keharmonisan, dan ingat Tuhan yang memberikan kita, pasangan kita, keluarga kita, dan mendirikan rumah tangga yang Tuhan sediakan itu. Oke. Baik, kita lihat. Malaikat-malaikat gembira untuk tinggal di mana ada kasih berada.
ini kutipan-kutipan menunjukkan semuanya bagaimana malaikat-malaikat itu ada bersama-sama dengan kita. Malaikat-malaikat suka berkunjung, ya, di mana ada keindahan kasih, simpati, dan kelemah lembutan. Di mana ada kasih, damai, dan kesopanan. Dan kemudian di mana ada doa untuk pengendalian diri. Wah, saudaraku, ingat, ya, pengendalian diri sangat perlu sekali. Ya. Seorang suami harus mengendalikan diri. Seorang istri harus mengendalikan diri. Ya. Jangan jadi perang Armageddon di rumah tangga. Karena tidak ada pengendalian diri. Rumah tangga yang ada pengendalian diri dengan doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baik, malaikat-malaikat tinggal di mana ada iman, percaya dalam Allah kekal. Ini semua kutipan-kutipan ini menunjukkan bagaimana Allah peduli atas keluarga kita. Oke, malaikat-malaikat tidak dapat gembira di mana ada kejahatan dilakukan. KDRT, ya, kami sudah dari tahun 2015, kami kebetulan diminta untuk melayani di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, jadi sampai sekarang kami juga ada kerjasama dengan diminta sebagai tim di sana di kementerian. Ya. KDRT sekarang sangat banyak terjadi di rumah tangga. Ya. Suami berlaku kasar kepada istrinya, dan ada juga istri yang berlaku kasar kepada siapa? Kepada suaminya juga. Ya. Dan kemudian juga ada anak-anak yang diperlakukan dengan kasar. Nah, dan kami ada satu undang-undang yang kita sedang dirancang sekarang, dan usul-usul dari kami sebagai tokoh agama diminta apa yang dibuat, ya, apalagi contohnya pemerkosaan, apa yang undang-undang itu sekarang sedang diajukan ke DPR atau ke MPR untuk apa? Untuk disahkan undang-undang itu, saudaraku. Nah ini jangan sampai ada kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga. Saudaraku, malaikat-malaikat menjauhkan diri di mana ada kata-kata yang tidak menyenangkan, kejengkelan dan pertengkaran. Wah, dan bisa bayangkan bagaimana tadinya malaikat itu tinggal di rumah kita, tetapi saat ada pertengkaran, saat ada kejengkelan di hati kita, malaikat tidak bisa tinggal di rumah kita. Saudaraku, apa akibatnya? Kalau malaikat itu sudah meninggalkan kita, tidak ada lagi damai, ya, tidak lagi damai, tidak lagi rasa aman, karena malaikat itu sudah meninggalkan kita. Juga, tapi kalau saya sudah agak sedikit istri saya diam. Kalau dia sudah agak sedikit saya juga diam. Tidak berbalas-balasan. Atau saya kalau dia masih masih hangat-hangat, ya saya tinggalkan sebentar, tapi saya pergi ke Alfamart. Yang saya beli di sana apa? Karena istri saya suka makan coklat Silver Queen. Lalu saya pulang dari Alfamart, saya tunjukkan itu Silver Queen-nya, langsung damai hatinya. Karena dia suka itu, ya. Jadi mari kita buat sesuatu yang menyenangkan, ya, untuk pasangan kita. Oke. Tujuan keluarga. Apa tujuan keluarga? Kita lihat tempat belajar, bertumbuh dan berkembang. Harus bina itu, harus pikirkan itu, harus buat itu. Kami anak-anak kami sudah berkeluarga dua-duanya, 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki, sudah menikah dua-duanya. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Ya, sahabat depan anak kami khotbah di gereja, katanya, wah luar biasa, ya. Anak kami yang pernah akan khotbah di gereja. Lalu anak kami yang kedua juga sudah jadi diakon di gereja, luar biasa. Itu kami bangga, ya. Waktu kami melayani di satu jemaat, ya saya lihat kita undang diakon maju ke depan. Lalu saya lihat anak kami, dua-dua kebetulan diakonnya anak pendeta Sorensyong, diakon juga di situ, dan anak kami butuh maju. Oh, dua-dua anak pendeta, oh, luar biasa. Senang juga lihat jadi diakon mereka. Ya. Dan kalau saya mengalami ada sesuatu, anak kami ini berikan, papi ingat Tuhan itu sanggup memberikan pertolongan. Wah, luar biasa.
Jadi anak-anak sekarang sudah memberikan apa? Sudah memberikan kepada kita satu motivasi juga. Ini luar biasa kasih Tuhan itu. Jadi kenapa? Oleh karena kita mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Baik. Rumah tangga juga menuju rumah surgawi. Nah, ini jangan lupa ini. Ini bagaimana kita membuat rumah tangga itu menjadi satu cita-cita kita semuanya. Untuk apa? Untuk menuju rumah surgawi. Oh, saudaraku, jadikanlah rumahmu rumah di mana kita jadi tangga. Ingat tadi, malaikat itu turun naik pada waktu Yakub itu. Mari kita jadikan rumah tangga kita menjadi tangga untuk menuju surga. Kenapa? Oleh karena Allah yang ada bersama dengan kita. Kita mau bertemu dengan Allah di surga. Nah, Allah itu yang menciptakan rumah tangga itu. Itulah sebabnya Allah sebagai pondasi rumah tangga itu yang mendirikannya di sini, dan tujuannya supaya kita bisa bersama-sama menuju ke surga. Baik, Allah doa dan harapan saya, kita mulai dengan Tuhan, ya sekali lagi kita mulai dengan Tuhan, jalani bersama Tuhan, dan kemudian ikuti petunjuk Tuhan, dan selalu disertai Tuhan. Sekali lagi, mulai dengan Tuhan, jalani bersama Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan, selalu disertai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Keluarga umat Tuhan yang ada di Nyur Melambai, dan juga mungkin ada tamu-tamu yang bersama dengan kita, biarlah kita ingat ini, mulai dengan Tuhan, jalani bersama Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan, selalu disertai Tuhan. Allah doa dan harapan saya, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Amin.